si pulang didatangi pendeta itu. Tanya-tanya Nasrani, ternyata memang informasinya lebih lengkap. Karena orang-orang Nasrani beriman tentang Musa, tak ada nabi lagi setelahnya namanya Isa. Mereka beriman tentang Taurat, mereka beriman tentang kitab setelahnya namanya Injil. Itu sempurna. Apa hukum-hukum dijelaskan semua. Dan setelah itu, saya mau masuk agama Nasrani. Jawabannya, pendeta Nasrani juga membuat dia tidak jadi masuk Nasrani. Apa jawabannya? Waktu ditanya bagaimana caranya masuk Nasrani, kata pendeta itu dalam riwayat ini, kamu harus sesat dulu. Setelah kamu sesat, kemudian kamu tobat baru jadi Nasrani. Kata dia, saya tinggalkan Mekah supaya tidak sesat. Kenapa saya harus sesat sekarang? Dia bilang itu syaratnya. Kata saya tidak mau itu. Agama apa yang mengenal Allah yang kau kenal, yang kau tahu? Dia bilang saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma ada satu, namanya agama Hanif. Itu agama Hanif, agamanya Nabi Ibrahim AS. Dan Allah sebutnya Hanifah Muslimah. Jadi Ibrahim AS punya Hanif, itu agama lurus, mentauhidkan Allah. Pokoknya nggak ada sekutunya Allah. Allah itu Esa. Dan ini memang ajaran murni. Kalau kata saya, bagaimana caranya? Siapa yang saya temui untuk saya belajar? Kata pendeta itu tidak ada lagi. Saya pun tidak tahu itu. Itu dulu agama di Mekah. Maka saya dengan Amr pun kembali ke Mekah, teman-teman sekalian. Dulu dia mengatakan di tengah jalan, ya Allah, aku bersaksi dan engkau menjadi saksinya bahwasanya aku menganut agama Ibrahim AS. Aku beragama Hanif. Aku akan menyembah Allah, tidak menyekutukannya, dengan tidak menyembah berhala, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya beribadah ya Allah. Alhamdulillah. Jadi dia tidak tahu bagaimana caranya. Maka yang dia lakukan adalah dia coba selalu mencari jalan untuk memurnikan hubungan kepada Allah. Misal, dia kalau lagi begitu masuk, seperti sabda Nabi SAW diceritakan tentang keadaannya, dia juga Amr ini. Waktu Nabi belum jadi Nabi ya, dia mengatakan, aku melihat Zaid bin Amr bersandar pada dinding Ka'bah. Israel, mereka cukup ikutin namanya ajaran Nabi Ibrahim AS. Mereka nggak perlu ikutin Injil. Tapi kalau ada di antara mereka yang mau pergi ke negeri Syam beriman, itu nggak ada masalah. Mereka ikuti syariatnya karena Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW butuh untuk wilayahnya saja. Jadi kalau orang wilayah itu beriman pada Nabi itu, jalankan syariat sudah cukup. Kecuali Nabi Muhammad SAW begitu dan beliau datang, seluruh dunia ini harus beriman. Nggak ada lagi wilayah yang terpilah-pilah. Artinya saya pernah cerita, Nabi Musa AS sezaman dengan Nabi Khidir. Beda, masing-masing punya syariat. Kemudian ada Nabi Shu'aib, mertuanya Nabi Musa AS, beda. Di Madian dengan Nabi Musa AS di Palestina dan Mesir. Kita tahu Nabi Isa sezaman dengan sepupunya sendiri Nabi Yahya. Masing-masing punya hukum. Nabi Yahya AS punya hukum sendiri. Maka masing-masing berjalan. Dan orang-orang hidup di wilayah masing-masing kalau mengikuti syariat Nabi-nya sudah cukup. Tapi mereka harus mengimani keberadaan nabi-nabi yang lain. Cuma penerapan hukum seperti itu. Makanya tadi kalau ada yang bertanya, misal, bagaimana orang kafir bisa masuk surga sementara dia menganut agama Nasrani? Nah, memang dia punya hak pada saat itu. Pada saat orang bisa mendatangi wilayah di mana ada nabi, lalu dia beriman pada yang syariatnya. Seperti itulah sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang kita teman-teman masuk ke masalah fase dakwah. Karena tadi sudah kita terangkan ada surah Al-Muzammil, ada Mudaththir, ada Muzammil. Kan jelas ayatnya ya. Hai orang yang berselimut, bangunlah. Suruh Nabi SAW menyampaikan dakwah. Turunlah beberapa hukum-hukum syariat. Walaupun teman-teman sekalian fase dakwah Nabi SAW 13 tahun.